Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Hasibuan, NIM 19670, tingkat 2 semester 4, mata kuliah Promosi Kesehatan, dosen pengampu Ibu Desi Meliana Gultom SKM MKes. Di sini saya akan menjawab latihan 2. Periode Diploma 3 Kebidanan di Institut Teknologi Kesehatan Sumatera Utara. 1. Sebutkan pengertian promosi kesehatan menurut Grant. Promosi kesehatan menurut Grant adalah sebagai bentuk komunikasi pendidikan interpersonal yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, yang dirancang hanya untuk mempermudah perubahan perilaku lingkungan yang konduktif bagi kesehatan. 2. Dalam peraturan perundang-undangan, manakah yang tertuang pengertian promosi kesehatan menurut Depkes RI? Sebutkan bunyinya dan pengertiannya. Menurut Depkes nomor 1114, Kepmenkes, Strip Menkes, Strip SK 2005, dengan bunyi dan pengertiannya, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran untuk bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri. 3. Promosi kesehatan yang digambarkan oleh Depkes RI sebenarnya merupakan penggabungan dari dua hal pokoknya, yaitu sebutkan promosi yang digambarkan oleh Depkes RI sebenarnya merupakan gabungan dua hal pokok, yaitu pendidikan kesehatan yang didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan. 4. Tujuan yang menjadi dasar visi promosi kesehatan adalah: yang pertama, harus mau atau willingness, pelihara dan meningkatkan kesehatannya. 2. Mampu atau ability, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 3. Memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit. 4. Melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. 5. Meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. 5. Sebutkan tujuan khusus promosi kesehatan menurut WHO. Yang mana di sini tujuan khusus menurut WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. 2. Menolong individu agar mampu secara mandiri ataupun berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup yang sehat. 3. Mendorong dan mengembangkan dan pengguna secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. 6. Sebutkan 3 tingkat tujuan menurut Grant. Yang pertama, tujuan program merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. 2. Tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dan mengatasi masalah kesehatan yang ada. 3. Tujuan perilaku merupakan pendidikan ataupun pembelajaran yang harus tercapai ataupun perilaku yang diinginkan. Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Sebutkan rumusan prioritas promosi kesehatan di abad ke-21 menurut Piagam Jakarta. A. Adalah meningkatkan tanggung jawab dalam kesehatan. 2. Meningkatkan investasi dalam pembangunan kesehatan. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan memperdayakan individu serta jaminan struktur. 3. Apakah kepanjangan dari singkatan istilah sebagai berikut? PKMD, UKS, KIE, dan PSM. Adalah PKMD yaitu pembangunan kesehatan masyarakat. UKS adalah usaha kesehatan sekolah, sedangkan KIE adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Sedangkan PMS adalah peran serta masyarakat. 4. Sebutkan 5 poin atau butiran-butiran penelitian rumusan upaya promosi berdasarkan piagam ataupun 1985.
sebagai berikut. A. Kebijakan berwawasan kesehatan ataupun health public policy ditunjukkan kepada policy maker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. B. Lingkungan yang mendukung ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum yang termasuk pemerintahan kota agar menyediakan prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat dan masyarakat. 3. Prioritas pelayanan kesehatan atau roles health service. Selama ini yang menjadi penyedia ataupun provider pelayanan kesehatan adalah pemerintahan dan swasta. Sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna ataupun customer pelayanan. Kesehatan paham ini harus diubah bahwasanya masyarakat tidak sekedar pengguna tetapi bisa sebagai provider di dalam batasan-batasan tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Gerakan masyarakat ataupun community action. Adanya gerakan-gerakan ataupun kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujudnya perilaku konduktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. 5. Sebutkan hal-hal yang termasuk dalam perilaku yang menguntungkan kesehatan. Yang pertama, makan makanan yang teratur, makan makanan yang bergizi dan berprotein, vitamin, dan berkarbohidrat. Kedua, rajin berolahraga. Ketiga, banyak minum air putih. 6. Apa saja yang termasuk dalam determinal sosial yang mempengaruhi kesehatan? Yang adalah budaya politik ekonomi, pendidikan, faktor biologi, dan perilaku. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata pun saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.